Tidak ada kemudian kesalahan pada diri Yesus, tak ada sama sekali. Maka ketika penyaliban terjadi kepada Yesus, berarti itu pelanggaran. Interupsi. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Nubuatan kepada Yesus, bukan. Tidak semua tulisan itu ada di dalam Taurat Musa itu aturan-aturan. Saya kira sana kalau cuma mengatakan ada kata Yesus di situ tanpa ada data Yesus lalu menggiringnya kepada Yesus, saya kira kurang bijak dah. Tapi kalau memang begitu pemahaman Juma, ya saya harus hargai. Memang pola pikir kita sedikit berbeda, Bang Juma. Ya saya meyakini kitab yang aku yakini, Bang Juma coba menarasikan apa Bang yang Juma. Silakan. Silakan. Iya, jadi tolong ya dipahami pernyataan saya. Yesus berkata harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Nabi Musa. Di mana tertulis itu? Lukas 18:31, Lukas 4:24, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku yang ditulis Nabi Musa. Yohanes 5:46. Saya tidak cocokologi, justru saudara saya kok larinya ke Matius. Yesus mengarahkan pandangan orang berilmu itu untuk melihat, membuka cakrawala agar membaca Taurat, membaca kitab para nabi tentang Yesus, tentang aku, kata Yesus. Anda larinya malah ke Matius. Di mana Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis dalam kitab Matius? Di mana itu tertulis? Justru Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Nabi Musa. Di kitab Nabi Musa, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa bisa ini kita jadikan acuan? Satu, Yesus yang mengarahkan. Kedua, yang ingin membunuh Yesus pada saat itu adalah penganut, pemegang, pemilih Taurat. Mereka ketika taat kepada Taurat harus mencanangkan pola kehidupannya sesuai dengan perintah Elohim. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus disidangkan, Pilatus dan Herodes tidak menemukan sedikit pun kesalahan ada pada diri Yesus. Kembali kepada firman Tuhan, boleh nggak Yesus itu dibunuh? Tidak boleh. Makanya mereka melakukan kesaksian palsu. Matius 26 nomor 59. Mereka membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 4. Iblis harus turun tangan membantu penyaliban. Yohanes 6 nomor 70. Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, satu. Yang kedua, Bung, ketika Anda mencoba menarasikan Matius 26 nomor 2, di sini tidak berbicara tentang Yesus, sama sekali tidak. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia, Bom juga anak manusia, Bang Suma juga anak manusia, Yudas juga anak manusia, Yesus juga anak manusia, akan disalibkan katanya dalam bahasa aslinya Taurat, akan digantung di pohon. Lah, anak manusia ini yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam apa dipikir sapi? Anak manusia. Tetapi Yesus orang benar, Yesus orang suci, diselamatkan oleh Tuhan, tak boleh dibunuh. Dia orang benar, maka yang menggantikan adalah anak manusia. Siapa itu? Siapa yang berkhianat, itulah yang menggantikan dia. Siapa yang makan suap, itulah yang menggantikan dia. Siapa yang terkutuk, itulah yang menggantikan dia. Siapa yang fasik, itulah yang menggantikan dia. Penyaliban itu harus terjadi, mutlak, harus, wajib. Nah sekarang penyaliban ini kehendak Bapak yang di surga atau kehendak iblis? Itu dulu poinnya. Dari tadi kita minta, mana Anda tidak bisa menunjukkan data, berarti penyaliban terjadi bukan karena kehendak Bapak.
Lalu kehendak siapa? Ya iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Matius 26, 15, 16. Apa maksudnya ini Yudas berkhianat? Tujuannya untuk apa? Agar Yesus disalib. Supaya apa? Supaya dia dapat upah suap. Ketika dia disalibkan, siapa yang tepuk tangan? Iblis. Mana dalilnya bapak yang berkehendak anaknya digantung? Ada. Silakan. Memang cara pandang kita berbeda Bang Juma ya. Memang Bang Juma memahami anak manusia itu seakan-akan boleh siapa saja ya. Padahal Yesus selalu menyebut dirinya dalam kitab-kitab para rasul itu mencatat bahwa untuk menyebut dirinya sendiri Yesus selalu memakai kata dirinya anak manusia. Dan dia tidak pernah berkata, akulah Yesus. Dia tidak pernah mengucap namanya sendiri. Tetapi dia selalu menggunakan kata aku, anak manusia. Jadi kalau dalam hal ini tidak ada kata ganti dari kepada manusia lain selain daripada dirinya. Untuk menyatakan dirinya sendiri, dia hanya memakai kata ganti anak manusia. Selalu Yesus berkata demikian. Dia mengatakan dirinya anak manusia. Oke. Kalau cuma meminta tentang kehendak Bapa adalah tidak harus mencari data mengatakan bahwa kehendak Bapa adalah Yesus disalib tanpa mengikutkan tanpa mengikutkan narasi kitab yang ada secara alur ceritanya dari pasal ke pasal, dari ayat ke ayat yang dijelaskan dalam satu perikop ke perikop. Mengikuti alur narasi daripada kitab itu, ya memang Juma tidak akan menemukannya. Tapi kalau Juma membaca secara alur tanpa melompat, secara alur saja ke narasi Alkitab itu, maka kita akan menemukannya bahwa penyaliban itu adalah kehendak Bapa itu sendiri, sebagaimana Yesus katakan di awal sebelum dia menderita. Sebelum dia diserahkan kepada imam-imam, dia terlebih dahulu berdoa di Taman Getsemani dengan mengatakan, kalaulah cawan ini harus aku lalui, harus aku minum, ya bukanlah menurut kehendakku, tapi kehendak mulia Bapa. Kalau kehendak Yesus berbeda ternyata dengan kehendak Bapa. Kalau bisa kemauan Yesus cawan itu jangan dia lewati, jangan dia alami penderitaan itu. Tetapi rupanya bukan kehendak Yesus yang terjadi, kehendak Bapaknya yang terjadi, dan dia tahu dan dia harus diserahkan untuk disalib di dalam Matius 26 ayat 2 tadi. Jadi kalau Bang Juma menarasikan ke hal-hal yang lain dengan cara berpikir Bang Juma tidak mengikuti cara berpikirnya alur ceritanya Alkitab, maka memang tidak akan bisa ketemu Bang Juma. Ya, jadi kalau anak manusia di sini Anda katakan dengan mengganti anak apakah anak binatang atau anak apa, nggak tentu anak binatang nggak anak apa, ya oke lah nggak apa-apa. Saya itu fine saja lah, oke saja cara berpikir kita berbeda, cara pandang kita berbeda, memang cuma kita hargailah itu. Tapi saya tetap mengarahkan pemikiran saya kepada apa yang tertulis, bahwa narasi anak manusia di sini yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri, karena Yesus memang tidak pernah berkata aku Yesus kecuali ke dalam hal-hal tertentu, ketika dia bertemu di dalam kepada Saulus pada masa itu sebelum dia dipanggil, akulah Yesus. Itulah kalimat yang keluar kepada keperkataan Yesus mengaku bahwa akulah Yesus. Yang kedua yang saya temukan dalam kitab, di dalam pada hari kedatangannya akulah Yesus di dalam Wahyu, yang saya temukan itu. Kalau namun dalam bahasa penjelasannya, komunikasinya dengan murid-murid, dia tidak pernah berkata akulah Yesus, tapi dia selalu menggunakan untuk kata ganti dirinya, selalu dia menyebut dirinya anak manusia. Saya kira gitu Bang. Silakan. Oke, baik Bang. Ya, thank you. Jadi justru karena kehendak Bapa inilah yang kita cari, ya kan? Kehendak Bapa, kehendak Yesus supaya dia tidak dibunuh. Ibrani 5 nomor 7.
Sebagai manusia dia mempersembahkan doa kepada Bapa supaya dia yang sanggup menyelamatkan dirinya dari maut itu bisa menolongnya agar dia lolos dari kematian. Dan atas kesalehannya dia doanya dikabulkan. Itu di dalam Ibrani 5 nomor 7. Itu keinginan Yesus agar selamat dari maut. Nah, Yesus mengatakan atas kehendakmu aja. Sekarang kehendak Bapaknya mana supaya Yesus itu mati, supaya dia disalib. Ini yang kita cari. Justru kehendak Bapak ini yang kita cari dari tadi, Bang. Mana kehendak Bang Bapak? Juma, oke. Introduksi Bang Juma. Coba baca ayat selanjutnya Bang Juma dari apa yang Bang Juma sampaikan. Selesaikan sampai ke bawah dulu Bang Juma, silakan. Dia berdoa kemudian kepada Bapa. Intinya itu di situ intinya. Dan atas kesalehannya. Introduksi Bang Juma, jangan dipotong. Nanti ke bawah. setelah ini Oke, Anda silakan. bacakan. Nanti setelah ini Anda sambungkan datanya. Oke? Dalam kesalehannya dia mempersembahkan doa. Atas kesalehannya doanya dikabulkan. Untuk apa doanya dikabulkan? Agar dia diselamatkan dari maut. Itu jelas itu. Oke? Kemudian yang kita cari ini kehendak Bapa. Mana kehendak Bapaknya? Kalau di dalam Al-Quran kan jelas. Bal rafa'ahullah. Dia diangkat kemudian ke sisi Allah. Nah, kalau kehendak Bapak di dalam kitab saudara agar dia dibunuh, digantung di atas tiang salib, mana? Tunjukkan ke kita. Karena Tuhan di dalam kitab saudara sendiri, kitab yang ada di genggaman saudara, misalnya di Amsal 11 nomor 6, Tuhan menyelamatkan orang yang benar dan digantikan dengan orang yang fasik. Orang yang jujur diselamatkan kemudian di data nomor 6, dan yang menggantikannya adalah pengkhianat. Pengkhianat tidak selamat dengan harapannya, dan orang benar selamat oleh pengharapannya, oleh kebenarannya. Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Amsal 21 nomor 18, kehendak Tuhannya. Orang fasik dipakai tebusan untuk orang yang jujur. Pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Itu kehendak Bapa. Coba, mana kehendak Bapa sehingga Yesus disalib? Anda belum menemukan itu. Keluaran 23 kita sudah bacakan, Anda juga sudah membaca. Nah, terus kehendak Bapa untuk dia dibunuh tak ada. Yang ada kehendak iblis. Kalau Tuhan, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus itu adalah kekejian. Membunuh Yesus itu perkara yang sangat dibenci oleh Bapa. Satu. Yang kedua, ketika dikatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi dibunuh, apa akibatnya? Dosa. Jadi membunuh Yesus, menyalib Yesus, menggantung Yesus, Tauros, itu adalah dosa besar. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya yang menyalibkan itu iblis kerjasama, tipu muslihat muncul di sana, kesaksian palsu muncul di sana, kedengkian muncul di sana, faktor ekonomi muncul di sana, faktor politik yang muncul di sana. Tak ada faktor kebenaran. Penyaliban itu tak ada. Tapi kalau saudara mengatakan ada Bang Subak, tunjukkan mana dalilnya. Ada. Anda nggak bisa menemukan itu. Jadi saya rasa tidak perlu diperpanjang diskusi ini. Intinya salib itu yang menghendaki adalah iblis. Mana buktinya? Yohanes 6 nomor 70. Tapi kalau Anda mengatakan, oh tidak Bang Suma, itu kehendak Bapak, tunjuk dalil. Kalau tidak ada, jangan Anda tunjuk. Matius itu bukan Tuhan. Yang kita minta ini Bapak, karena Yesus mengatakan yang tertulis di Torah, yang tertulis di Mazmur, yang tertulis di kitab para nabi, kitab Amsal, dan seterusnya. Tidak dikatakan Matius, Yohanes, Paulus, tidak. Jadi saya rasa nggak perlu diperpanjang. Anda habiskan waktu, ya mending saudara saya ini belajar lagi. Cari di mana tertulis kehendak Bapa itu supaya membunuh Yesus itu tertulis di mana. Nanti setelah Anda temukan, baru diskusi lagi kita. Saya kira begitu. Silakan. Bang Juma tadi terlalu sering menarasikan bahwa iblislah yang menyalibkan Yesus atau penyaliban itu adalah kehendak iblis. Saya kira data itu tidak ada di Alkitab. Saya takut itu merupakan narasi yang dibangun oleh Juma. Coba silakan Juma tunjukkan. Yohanes 6 nomor 70. Ya, apa di sana dikatakan?
Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa iblis di sini? Yudas. Kenapa Ya. Yudas disebut iblis? Karena dia berkhianat. Apa hasil dari pengkhianatan? Yesus ditangkap. Apa hasil dari Yesus ditangkap? Yesus dibunuh, Yesus disalib. Jadi iblis mau supaya Yesus dibunuh atau tidak? Oke. Silakan. Yes. Oke. Jadi memang kehendak Bapa itu ya salah satunya memang kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi ya, bahwa anak manusia itu harus disalibkan, dan kronologi penyalipannya itu memang ada unsurnya ya, seperti itulah penggenapannya dari apa yang kita baca, bahwa salah satu murid ada yang berkhianat. Dengan cara adanya pengkhianat itulah maka tergenapilah apa yang diucapkan oleh Yesus, bahwa Yesus harus disalib. Jadi tetap apa yang dilakukan oleh iblis itu merupakan untuk menggenapi apa yang sudah dirancang oleh Bapaknya, kehendak Bapaknya Yesus, supaya Yesus disalibkan. Saya kira begitu, kalau cara pandang saya sih begitu. Jadi iblis tanpa mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu untuk menggenapi kehendak Bapaknya Yesus, ya secara tidak langsung memang secara logikanya. Interupsi bang, mana kehendak Bapak agar Yesus disalib? Itu loh yang dari tadi yang kita cari. Kehendak Bapaknya mana? Iya, Juma. Tadi kan aku sudah bilang kalau mana kehendak Bapak? Kalau dibilang kehendak Bapak, makanya kita baca secara alur, Bang Juma. Lah, gitu. yang saya minta kehendak Bapak supaya Yesus disalib itu mana dalilnya? Iya, tetap Iya, saya bilang apa, Bang? baca alur cerita dari kitab suci Iya, oke. itu. Mulai Saya dari harus membacanya penderitaannya. dari mana? Keluaran, Membacanya Bilangan, jangan dari Ulangan, Keluaran. Amsal. Saya kira Ya kan? ndak lari ke sana, Bang Juma, karena yang Kan menjelaskan kehendak Bapak, bukan Iya. kehendak Lukas, bukan kehendak Markus. Yang kita cari kehendak Bapak kan? kalau tidak ada di dalam ini kehendak Lukas, kehendak Matius, Markus, dan Lukas ataupun Yohanes. Semua yang mereka catat itu adalah sesuatu fakta yang terjadi, yang tentu yang adalah yang kehendak dialami. Bapak mana? Kehendak Bapaknya mana? Kehendak Bapak itu tetap dalam cawan penderitaan itu tadi loh, Bang Juma. Maka saya Iya, bilang, kehendak kalau Bang Bapaknya Juma- mana supaya Yesus disalib? Iya, kalau memang narasi Kok yang iya? Anda minta, Iya, kalau terus kok narasi iya? yang seperti konstruksi narasi yang Anda minta itu, kalau mana data yang menyatakan bahwa kehendak Bapa di Yesus minta untuk disalib, memang itu tidak ada. Tapi dari alur cerita itu, Lah, Bang Juma kan bisa Kalau tidak ada, ketemukan. terus kenapa Anda mengada-adakan bahwa penyaliban itu adalah kehendak Bapak? Mana? Tidak mengada-adakan. Tapi Ya kalau berdasarkan tidak dari mengada-adakan kita baca. berarti ada, Bang. Mana? Tunjukkan. Kan saya bilang alur cerita itulah yang menjelaskan. Justru itu yang kita minta, alur ceritanya dari kehendak Bapak dulu, pondasinya. Iya. Kalau kehendak Bapak supaya Yesus jangan disalib kan ada tadi. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapak. Oke? Nah, kehendak Bapak supaya bunuhlah orang yang tidak bersalah itu mana? Iya, cara berpikir Bang Juma memang seperti itu ya. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak ada Kenapa cara masalah. berpikir saya? Iya, Sekarang enggak. begini, Bung. Anda Begini. silakan. Menurut Yesus yang harus berlaku kehendak orang Roma, orang Roma, orang Yahudi atau Bapak yang harus berlaku? Semua saya katakan tadi dari awal Nah, bahwa tuh salib itu melakukan kehendak kan- Bapaknya. mulai Kehendak ngaco. Bapaknya. Saya Gitu, tanya, menurut Yesus yang harus berlaku kehendak Roma, kehendak Yahudi atau kehendak Tuhannya, Sang Bapa ini? Kehendak Bapaknya. Nah, mana kehendak Bapak supaya Yesus digantung, disalib? Tunjuk. Iya, kehendak Bapak itu tadi kan menggenapi apa yang tertulis tentang Dia. Ya itu dia yang kita cari. Mana yang tertulis tentang dia yang adalah kehendak Bapa? Mana? Oke, kita akan coba lihat di Yesaya ya, Yesaya. Saya bentar. 53. Iya.
Iya, Yesaya 53 nggak ada masalah dengan itu karena para nabi yang mencatat. Mana di situ dituliskan di Yesaya Sebentar, Bang Juma, 53 saya ada pembunuhan panggilan. Sebentar, digantung, Bang Juma. disalib. Ya, ada telepon ya sepertinya. Selamat sore, selamat bergabung Pak Salomo. Sambil nunggu Pak HDS ya. Ya, Ya, selamat siang, salam semuanya. ya, baik siang. Sambil nunggu ya Gurunda ya. Padahal kata Yesus sendiri ketika orang berusaha membunuh Yesus, apa kata Yesus? Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu pernyataan Yesus. Kalau kamu bertuhan yang benar, Yesus itu untuk dikasihi, bukan untuk dibunuh. Makanya kamu salah bapa, karena kamu menginginkan Yesus dibunuh. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia pembunuh manusia sejak semula. Ya itu tadi benar narasinya. Diawali dari seperti Bang Juma sampaikan, iblis merasuki Yudas, lalu terjadilah konspirasi bagaimana berusaha untuk Yesus dibunuh. Maka kata Yesus benar, iblislah yang menjadi bapakmu. Silakan sambil nunggu Pak HDS. Maaf izin masuk Gurunda. Iya, nggak apa-apa. Mantap, rancak bana. Ayo. Ya, Pak Salomo. Sambil nunggu Pak HDS lagi terima telepon, mungkin ada yang mau disampaikan. Barangkali Anda sudah menyimak juga tadi dari bawah. Saya nyimak dulu Bang, aku baru lewat ditarik Bang Abi, nggak tahu bicara lagi. Oh, baik. Udah lama dia nggak Baik. kesini dia. Ya, makasih Bang Abi udah dinaikin. Makasih. Diikutkan. Ya, tadi pernyataan oke. dari bahkan pertanyaan. Oh, siap, udah kembali. Oke. Sorry, Siap, saya ada kebetulan lanjut. panggilan ini karena kebetulan hari Minggu saya ada pesta keponakan, pernikahan keponakan yang dilakukan secara Islam. Keponakan saya memang beragama Islam. Kakak saya beragama Islam. Dia suaminya orang Sunda. Jadi hari Minggu ini melakukan pesta pernikahannya. Kalau akad nikahnya atau ijab kabulnya sudah dilakukan beberapa hari yang lewat. Itu tadi untuk konfirmasi Siap. kebetulan ada dua lintas adat. Jadi kami adat Batak harus melakukan adatnya juga sendiri. Untuk kami lakukan, jadi melakukan kesepakatan jam berapa berangkat itu tadi. Maaf jadi terputus ya. Oke, lanjut. Mengenai tadi Yesaya 53 di sana dikatakan, sambil datanya tentang ini, tentang hamba Tuhan yang mengarah kepada, yang diyakini mengarah kepada Yesus. Iya, akan kita baca dari ayat- masih menunggu dalil, Bang. Dalil. Iya, Dalil, silakan. iya, ini dalilnya dari perjanjian lama tentunya ya, dari para nabi, karena para nabi kan menulis tentang Yesus. Iya, ini bukan Matius yang seperti yang Anda inginkan. Walaupun Matius menjelaskan tentang apa yang tentang apa yang terjadi terhadap Yesus pada zamannya Yesus, sehingga rasul-rasul mencatatnya. Ya, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang
biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena hukuman atau kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya kira sampai di situ. Oke, baik. Yang hadir kemudian pada saat terjadi komplotan pembunuhan terhadap Yesus, mereka yang ahli kitab Yesaya. Siapa mereka? Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah agama. Tak ada lagi orang sakti di atasnya ini. Sedangkan saudara adalah orang yang hidup 2000 tahun setelahnya, yang tidak mengerti bahasa Ibrani, yang tidak paham Aramaik, yang tidak mengerti kemudian tentang konsep kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi, dan permasalahan yang terjadi di internal Yahudi. Mohon maaf, Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, Anda akan ditertawakan oleh orang-orang Yahudi ketika Anda menggunakan data tadi untuk jadikan sebagai nubuat untuk Yesus. Kenapa? Yohanes berapa? Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Orang-orang Yahudi, orang Farisi, imam kepala nih sudah berkumpul. Bahkan imam kepala mahkamah besar pada saat itu bernubuat. Imam besar bernubuat tentang Yesus. Tahun itu juga baru mereka membuat-buat nubuat untuk membunuh Yesus. Kenapa mereka tidak menjadikan Yesaya ini sebagai patokan? Dan kenapa juga Yesus sembunyi pada saat mereka sepakat membunuh dirinya? Kalau Yesaya ini benar sesuai dengan apa yang Anda cocokologikan. Imam-imam kepala dan orang Farisi mahkamah agama berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang ini, Yesus, banyak membuat mukjizat, dan apabila kita biarkan, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang Roma akan datang merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Mereka khawatir terhadap Yesus, ingin membunuh Yesus karena unsur politik, takut tempat suci dan bangsa mereka dirampas Roma. Tidak ada hubungannya dengan Kristen, dosa waris lah, kutukan Taurat lah, nebus dosa-dosa lah, tidak ada itu. Mereka bersepakat kemudian, bahkan imam kepala yang ada pada saat itu, yaitu Kayafas, berkata kepada mereka, apa kata Kayafas? Kamu ini tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam besar pada tahun itu, bernubuat. Apa nubuatannya? Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ban Nasri Sukran. Jadi di situ jelas dikatakan nubuatnya Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Nggak ada untuk orang Kristen, nggak ada untuk orang Batak, nggak ada. Pada tahun itu juga imam besar, imam kepala bernubuat Yesus akan mati untuk bangsa ini. Nah, mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Karena itulah kemudian Yesus tidak lagi muncul, tidak lagi tampil di depan mereka di antara orang-orang Yahudi, melainkan Yesus berangkat ke padang gurun bernama Efraim. Di sana dia dengan murid-muridnya kemudian bersembunyi. Itu satu. Kalau memang betul Yesaya, kemana ahli Taurat? Kenapa dia tidak menggunakan kitab Yesaya? Itu satu. Kedua, kesalahan Anda mengambil kitab Yesaya itu terbukti dengan sangat akurat. Anda ketika membaca, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Siapa yang dimaksud tanah kering ini? Sedangkan dia dikatakan berasal dari tunas tanah kering. Kalau kita lihat pendekatan original teks, tunas di situ sheresi dalam bahasa Ibrani. Tanah yang kering disebutkan sia. Tapi kenyataannya Maria ibunya tidak bisa disebut sebagai tanah kering, karena dia bukan wanita mandul, dia bukan wanita tua, dia wanita subur. Dia adalah wanita purah, wanita yang sangat subur, tanpa disentuh laki-laki aja bisa hamil. Saking suburnya.
dikatakan tunas ini berasal dari tanah yang kering, wanita mandul, wanita sudah tua selayaknya Elizabeth. Elizabeth itu boleh disebut karena dia disebut di dalam kitab saudara sebagai wanita akar. Wanita akar artinya wanita mandul, wanita kering yang tidak ada lagi cairan, yang tidak bisa lagi hamil. Itu akar, itu Elizabeth, cocok. Tapi ternyata yang dimaksud di sini adalah Maria. Maria ini adalah wanita pura, wanita subur. Tetapi yang dinubuatkan di sini adalah tunas dari tanah kering, dari Sia, tanah kering, wanita mandul, wanita yang tidak ada lagi harapan untuk hamil. Kalau dipaksakan berarti Yohanes dong, Yohanes Pembaptis dong, bukan Yesus dong, karena hanya Yohanes Pembaptis yang kemudian berasal dari wanita mandul, yaitu akar, wanita mandul, wanita kering. Ayo, jadi tidak bisa bang. Kenapa orang Yahudi tidak menjadikan ini sebagai nubuat? Kenapa orang Yahudi tidak, imam kepala mahkamah agama menjadikan ini nubuat dan tidak pernah bermimpi ada nanti datang Tuhan dalam rupa manusia dari tunas kering? Nggak ada itu. Sehingga mereka harus membuat nubuatan tahun itu juga. Yesus harus mati untuk bangsa mereka supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Kesepakatan pembunuhan terhadap Yesus tidak ada karena dosa waris lah, karena kutuk hukum Taurat. Nah itu nggak ada bang. Makanya kehendak Bapaknya Anda jadikan ini sebagai nubuat itu tak ada. Gugur ya. Jadi penyaliban itu hanya buatan orang-orang Roma Yunani yang dijual sebagai penebusan dosa. Di dalam konsep Yahudi tak ada yang demikian. Konsep Tuhan pencipta langit dan bumi dalam kitabnya para nabi Yahudi juga tak ada. Dari tadi kita minta kehendak Bapa, tak ada. Anda lari ke Yesaya, tak ada hubungannya itu. Demikian, sebentar silakan. Saya izin 10 menit untuk ibadah. Silakan yang lain. Ya guru. Silakan Pak DS. Oh Pak Salomo dulu boleh mau ikut. Ya Pak DS. Silakan. Saya ngikutin di sebentar, host. ujung aja, silakan Pak Hades. Suaranya kok dobling ya? Enggak kok. Enggak, aman. Enggak, di apa namanya, di headsetku dobling, di handsetku. Oh. Suaranya mungkin Pak, suaranya di volumenya itu dikecilin coba. Maksudnya di itunya. Itu ada dua aja kan, ada suara mikrofon. Kalau enggak ini aja dulu turun naik lagi. Cabut dulu. Cabut dulu. Kalau enggak ini aja dulu turun naik lagi. Cabut dulu. Enggak ini aja dulu turun naik lagi. Cabut dulu. Pak Ades turun 1 menit, naik lagi. 30 detik juga bisa cukup. Nah. Atau setelah 3 hari baru bangkit lagi naik ke sini boleh. Ya, naik lagi Pak. Ya. Silakan Bang Salomo, ada yang mau ditanggapi sebelum nanti kita lanjut? Tambahan sedikit ya Bang. Jadi begini ya teman-teman, kalau Alkitab itu kan mencatat sesuatu yang sudah terjadi, dan mencatat yang sedang terjadi dan akan terjadi. Nah, ketika kita membaca di Yesaya tadi yang disampaikan oleh teman saya itu, memang itu adalah ayat yang merupakan nubuatan tentang penyaliban Yesus. Samping itu juga ada ayat-ayat lain sebenarnya di Perjanjian Lama. Kalau dikatakan itu adalah semacam rekayasa Romawi, bukan Bang, itu memang nubuat Nabi Yesaya kepada Tuhan Yesus memang. Seperti itu. Nah, ketika orang Yahudi membaca Yesaya 53 ini sebenarnya takut mereka. Kan inilah bukti bahwa betul-betul Yesus itu tergenapi nubuatnya. Sementara Yahudi kan tidak mengakui kemesiasan Yesus Kristus. Kenapa malah jadi framing Yahudi, Bang? Enggak.
Bukan Gimana framing. sih? Saya cerita aja. Mau mengukuhkan bahwa nubuatan ini benar-benar gitu, benar-benar terjadi, benar-benar untuk Tuhan Yesus, itu Bang. Loh, barusan yang Bang Juma jelaskan itu disimak nggak? Kalau disimak bantahannya seperti apa gitu loh. Nah, itu repot Bang kalau masalah narasi di luar membantah apa yang tertulis gitu. Tadi Bang Juma menyampaikan gitu bahwa di situ dikatakan tadi apa sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas ia dari tanah yang kering. Nah itu kan digambarkan dia tunas dari tanah yang kering. Artinya apa? Dari bukan wanita yang subur. Kan begitu penjelasannya tadi. Nah makanya coba dijelaskan. Bahkan sebenarnya repot ketika Anda meyakini di sini kepada Yesus. Karena di sini bahkan dia itu apa? Ketika kita baca berikutnya kan, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Nah, di sini dikatakan dia tidak tampan rupanya, bahkan orang mau lihat aja males gitu loh. Nah, kalau baca narasi tentang Yesus atau coba foto-foto Yesus, rata-rata foto Yesus itu ganteng-ganteng, Pak. Padahal di sini ayatnya orang sosok ini nggak tampan gitu. Nah, iya kan? Ya. Silakan. Jadi maksud daripada ia tidak tampan itu kan menuju kepada keadaan Yesus ketika dia disalib, berlumuran darah dengan mahkota duri. Kok tiba-tiba disalib? Iya, itu maksudnya Bang. Makanya dikatakan tidak tampan, kesakitan, berlumuran darah. Siapa yang mau melihat seperti itu, muka apa, orang penuh penderitaan seperti itu. Itu maksudnya. Ya setahu saya seperti itu maknanya. Memang kalau berusaha untuk mencocokkan kemanapun arahnya bisa berusaha untuk mencocokkan. Masalahnya ini tidak cocok kecuali pemaksaan. Di situ kan jelas kalimatnya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi pun kita tidak masuk hitungan, dia tidak diperhitungkan. Di sini ini bukan tentang masalah tiba-tiba dia disalib, Pak. Nggak nyambung. Ini tentang perjalanan hidupnya gitu loh. Dari dia tumbuh, dia tumbuh dari tunas yang kering, dia tidak tampan, lalu dia dihinakan seperti itu. Nah, kembali lagi Pak, sebenarnya kan ketika membahas kitab Yesaya ini, maka kembali bagaimana ketika Yahudi itu sudah finish menjelaskannya gitu. Yahudi sudah finish. Tadi juga Bang Juma sudah menyampaikan ketika membahas tentang Yohanes 11, di situ malah dijelaskan ada yang bernubuat tentang Yesus itu disebutkan, dan di situ apa? Yesus itu harus dibunuh karena dia akan kalau tidak dibunuh bangsa Romawi nanti akan mengacak-acak tempat ibadah. Dapat ancaman dari bangsa Romawi. Ya. Itu yang jelasnya tadi. Kalau penjelasan saya tentang ia tidak tampan dan lain-lain memang seperti itu Bang. Itu ya saya tahu ya. Kalau memang ada pemahaman yang lain, saya hargai. Tetapi yang saya jelaskan itu adalah yang pernah saya dengar dari pengajaran gereja saya. Kalau mengenai taruk itu menuju kepada Yesus sebagai tunas Daud. Artinya bahwa Yesus itu berasal dari keturunan Yehuda melalui Daud, seperti itu Bang. Makanya disebut sebagai taruk, dia tumbuh. Nah itu pun nggak masuk Pak. Ketika masalah silsilahnya ke Daud, itu nggak masuk Pak. Masalahnya contoh, kenapa tidak masuk? Ketika membaca silsilahnya, itu ternyata cuma anggapan orang. Kalau dia itu dari anak Yusuf, Eli dan seterusnya sehingga terhubung nanti ke Daud Pak. Berarti sesungguhnya dia itu bukan dari keturunan Daud. Kalau Anda yakini Yesus itu keturunan Daud sebenarnya, maka dia gagal jadi anak Theos yang sesungguhnya. Nah, di sini dilemanya, Pak. Iya, secara Sekarang biologis secara biologis kan memang Yesus itu dari keturunan
bangsa Yahudi, khususnya dari Yehuda, ya Daud, dan Kalau gitu seterusnya. berarti benar kalau Yesus itu anak Yusuf. Benar. Yesus itu anak Yusuf Secara sebagai biologis. bukan sebagai bapak Iya. angkatnya. Ya berarti Tapi bukan secara benar hukum kan, itu makanya salah. saya bilang tadi. Nggak Ya. bisa. Kalau itu kan tradisi Yahudi itu kan itu- Hmm. Ya, kalau tradisi Yahudi itu baik dari darah keturunan ibu atau bapak itu kan sah menurut hukum, Bang. Bisa mewarisi kebangsaan dia atau marganya dia. Nah, tadi kan permasalahannya bangsa dia Yahudi. itu kan keturunan Daud. Berarti anak angkat yang dijadikan sebagai keturunan kan gitu. Dari silsilah Maria Bukan dari secara- keturunan Daud yang sesungguhnya kan? Kalau Tapi Maria sebenarnya juga ini dari sebentar, Bang. Maria juga dari keturunan Daud ya sesungguhnya secara biologis. Jadi darah yang ada di tubuh Yesus itu kan dari kedagingan Maria, Bang. Sementara Yusuf itu kan hanya sebagai bapak piara atau bapak angkat. Tetapi secara hukum Yahudi itu sah sebagai orang tua yang sah. Di dalam silsilahnya justru malah ditulisnya sebagai anak Yusuf. Ketika mau mengambil silsilah terhubung kepada Daud. Tapi is oke lah, kita sekarang bukan membahas tentang silsilah, nanti bergeser terlalu jauh. Ya, kita bergeser terlalu jauh. Makanya kembali tentang masalah penyaliban Yesus yang tadi dibahas. Seperti yang kita bahas itu kan, ini ke poin utama yang sedang dibahas ya. Saya khawatir nanti bergeser terlalu jauh. Poin utama yang sedang dibahas tadi adalah pertanyaan dari Bang Zuma. Guru kami menyampaikan di mana kehendak Tuhan, kehendak Elohim, kehendak Bapa agar Yesus itu mati, dibunuh di kayu salib. Padahal narasinya Yesus itu adalah orang yang tidak berdosa dan tidak bersalah, dan tertulis di dalam kitab-kitab perjanjian lama, karena dia harus menggenapi kitab terdahulu, kitab Torah Musa dan kitab para nabi. Justru di situ dijelaskan orang yang tidak bersalah tidak boleh dibunuh. Nah, dia harus menggenapi hal seperti itu. Yang mesti dihukum itu adalah orang fasik, orang berdosa. Bahkan berkali-kali disebutkan Tuhan itu membenci pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Tertulis di Amsal 6, 16, 17, 18 dan seterusnya. Nah, itu dibahas. Sekarang kita kembali ketika Yesus berdoa. Tadi kan berdoa, biarkanlah cawan ini lalu. Nah, ketika Yesus berdoa, tentu dia tahu keputusan Tuhan itu pasti yang terbaik. Kan tadi sudah disampaikan, Tuhan tidak menghendaki orang yang tidak bersalah, orang yang dikasihi itu dihinakan, dibunuh, direndahkan, bahkan digantung di kayu salib. Hukum terendah waktu itu, zaman Yahudi, zaman bangsa Romawi. Nah, contoh di Yohanes 8:42 tadi ketika dikatakan jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Nah, itu di situ sudah menunjukkan bahwa Elohim itu sangat mengasihi Yesus, tidak ingin Yesus dibunuh. Nah, gini, interupsi sebentar. Ya, Jangan terlalu gimana? panjang. Jadi memang kalau apa yang diminta Bang Juma itu sesuai narasi Bang Juma, memang saya harus akui itu memang tidak ada ya. Kita harus akui itu. Tapi kan tadi saya katakan ada alur kitab suci yang mencatat. Jadi nubuatan tentang tunggu dulu. Nubuatan tentang Yesus itu, Yesus pun bernubuat untuk dirinya sendiri. Hal itu dinyatakan dia dalam surat yang ditulis oleh kedengaran. Halo? kedengaran. Oke, Makanya terima kasih. kita Saya sedang kira- membahas Oke, kisi-kisi sebentar. informasi yang Iya. disampaikan oleh Tuhan gitu. Oke, iya ini kan ingat, setiap perkataan Yesus adalah merupakan, saya ulangi, setiap perkataan Yesus bukanlah berasal dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengar dan untuk dia sampaikan kepada umat yang dia dengar langsung daripada Bapaknya. Saya ulangi ya, semua perkataan Yesus adalah sesuatu yang dia terima dari Bapaknya. Jadi perkataan Yesus Oke, yang baik. diungkapkan. Kembali salah ke poin satunya aja contoh. Pak ya. Iya, Kembali poinnya ke Matius 20. Matius 20. Ini perkataan Ini yang mau saya sampaikan begini Pak, izin ya. sebentar ya. Izin 1 menit saja, 1 menit. Oke. Sekarang dalam Matius 20 ayat 18 ini pernyataan Yesus sendiri.
Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau tidak mengenal Bapa supaya Yesus diolok-olokkan, disesah dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi Yesus menubuatkan tentang dirinya bagaimana akan terjadinya sesuatu kehendak Bapaknya itu di dalam dirinya. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Mari kita runut pembahasan. Contoh gini, ketika Yesus tadi disampaikan berdoa, biarkanlah cawan ini lalu. Mari kita lihat kehendak Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan berdasarkan penjelasan dari Yesus. Misalnya gini, tertulis di Matius 7, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika Yesus berdoa, ketika Yesus memohon kepada Tuhan agar segala sesuatunya dia serahkan kepada Tuhan, di sini menurut pernyataan Yesus, Bapa yang di surga Halo, kok hilang? Kemana dia? Mati kena ini kali. Mati PLN kali, kayak aku tadi. Kayak aku tadi mati PLN memang. Mati PLN, mati WiFi, jadi mati semuanya. hilang kontak istilahnya. Masuk. Wah, mana dia? Iya, nggak apa-apa, mungkin jari mati PLN kayak aku tadi. Iya Bang. Sebenarnya Bang, kalau mengenai nubuat penyaliban Yesus itu tidak hanya di Yesaya sebenarnya. Di Mazmur 22:16 itu juga ada. Tidak hanya di Yesaya. Betul nggak Bang Hades? Mazmur 22 ayat 16. Apa Pak? Kalau itu bunyinya Pak? 16, 18, 16, 17, 18 Bang. Coba dibaca. Oke. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku bisa dipakai, dan mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini terjadi kan pada saat Yesus disalib, dan saat Yesus disalib di sana ada tentara-tentara sedang main undi, katakanlah zaman sekarang bermain judi. Ya bisa ayat ini, tapi kan yang mereka minta soal penyaliban. Ini kan ada memang ini benar ini penyaliban, tapi mereka kan tidak akan sampai ke sana penalarannya. Karena mereka meminta data sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti tadi di mana kehendak Bapa bahwa Yesus itu harus disalibkan, itu permintaan mereka. Makanya saya katakan bahwa Bapak itu, maksudnya, kalau yang mereka minta seperti itu memang ya itu kan narasi yang sudah ada zaman sekarang. Zaman dahulu kan tidak ada, tapi itu akan terjawab ketika mereka membaca secara utuh kan gitu, mulai dari penderitaannya. Diskusi gitu. santai kayak gini kok main report sih Tumbang. Siapa yang report? Teman-teman di bawah Nggak jangan tahu. main repot dong. Siapa yang kenapa? Enggak, teman-teman Kristen, tolong kita kan lagi diskusi santai, nggak ada penghujatan, tolong jangan direpot ya. Ya lanjut. Aku direpot ya? Enggak, Bang Ustadz Alif. Bang Alif. Enggak. Sinyal kali Bang, atau Iya, sinyal atau Ini akun PLN cadangan, mati ini tadi. akun cadangan, akun lain. Banyak kali akunnya ya. Ya lanjut, Ustadz tadi belum kelar tadi narasinya. Ustadz banyak juga akunnya ya. Cadangan Ya kalau berapa cadangan kalau tuh? nggak gini nunggu 3 hari baru bisa naik. Kalau ini kan langsung gitu, cukup 3 detik. Silakan. Ya, kembali kepada pernyataan tadi bahwa Yesus sendiri mengajarkan. Bang Abi, maaf Bang, sebentar Bang. Bang Abi, aku ganti akun dulu ya. Takut juga aku. Masa takut? Enggak, ini akun utama aku saling tuku live biasanya. Oh gitu ya. Oke. Jadi tunggu ya. Lanjut. Ya, baik, kembali ya tadi. Contoh kan tadi menjelaskan tuh
bagaimana ketika dia memohon kepada Tuhan, maka keputusannya diserahkan kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memberi keputusan yang terbaik kepada hambanya yang berdoa kepadanya. Karena Yesus sendiri yang menjelaskan tadi, masa orang jahat aja tidak pernah memberikan tidak mau memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan, apalagi Bapakmu yang di surga, apalagi Tuhanmu. Tuhan tidak akan memberikan kejahatan kepada anaknya yang meminta, apalagi anaknya itu orang baik. Kan di situ narasi penjelasan Yesus berdasarkan Matius 7 dari 8 sampai 11. Tidak mungkin di situ. Nah, sementara ketika kita tahu bahwa Tuhan itu tidak menghendaki pembunuhan terhadap Yesus, kekejian yang dilakukan terhadap Yesus berdasarkan yang dijelaskan oleh Tuhannya Yesus yang dibahas di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru sebagaimana pernyataan Yesus. Contoh tadi, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Nah, itu yang disampaikan oleh Yesus. Berarti Tuhan itu tidak menghendaki kalau Yesus itu dibunuh atau dihinakan, mati, digantung di pohon. Dia nggak mau Tuhannya itu. Nah, cuma kecuali mengikuti kehendak iblis. Makanya Yesus katakan, iblislah yang jadi bapakmu. Ketika Yesus dicari-cari kesalahannya, karena dia sudah banyak pengikutnya, seperti tadi dibahas di Yohanes 11:45 sampai ke bawah, sebentar, sampai habis. Alip, sebentar. Apalagi? Aku nangkap ini dari bahasa Anda. Ya, iblislah yang menjadi bapamu. Di sana adalah mengarah kepada tentu imam-imam yang imam-imam yang telah menangkap Yesus supaya disalibkan, ya. Jadi yang bapamu di sini yang dimaksud oleh Yesus adalah iblis yang ditunjukkan kepada para imam pada masa itu atau para ahli Taurat, ya. Jadi artinya memang kehendak, saya tidak bisa pungkiri apa yang dikatakan Bang Juma, kehendak iblis itu yang adalah bapaknya para ahli Taurat tadi itu berkeinginan untuk membunuh Yesus. Saya nggak bisa tampik, tapi ingat, itu merupakan salah satu mungkin, ya, dalam bahasaku, ya, untuk mencapai supaya Yesus sampai kepada penggenapan dia di kayu salib, ya memang mereka mengikuti keinginan iblis, keinginan bapaknya, Pak, itu ahli Taurat, karena tokoh-tokoh agama lah yang melakukan penyaliban. Berarti pembunuhan, penyaliban terhadap Yesus itu mengikuti kehendak iblis, kan gitu? Iya, yang kehendak iblis dan pelaksananya bukan keinginan iblis. Bapak, bukan keinginan Elohim. Kalau bukan. nggak bisa kita bilang tidak. Loh, Anda udah tidak setuju, kehendak. Anda sendiri yang menjelaskan Iya. barusan. Itu merupakan bagian daripada, kalau bahasa kita sekarang, ya, dalam analisa bahasa sekarang, ya, itu bagian daripada skenario yang Tuhan izinkan terjadi atas Yesus. Ya, artinya keinginan iblis. Kalau keinginan iblis kan seperti yang sudah. Kalau utusan itu dibunuh, maka selesailah urusannya, kan begitu pikiran iblis. Semua nabi kalau sudah dibunuh selesai, enggak gitu. Ya udah, kalau memang Anda sudah sepakat bahwa itu bagian dari rancangan iblis, rencana iblis, benar. Bukan yang tadi rancangan, disampaikan. tapi penggenapan daripada kehendak Bapa itu, penggenapan daripada kehendak Bapa untuk Yesus harus menyelesaikan nubuatan tentang dia. Makanya nggak ada tadi ayatnya, Pak. Dari tadi kita minta ayatnya di mana kehendak Bapa. Kalau ayat yang seperti Anda narasikan sekarang itu nggak ada. Tapi kalau diikuti alurnya. Tapi kalau ayat kehendak iblis ada kan, ya, Pak? Kalau kehendak iblis ada, itu kan nggak ada. Itu dia, benar. Itu kan nggak ada, bukan nggak ada. Oke. Jid Gurunda sudah kembali, ya. Sudah. Silakan. Ya, jadi belum ada data kehendak Bapak itu, belum ada. Kalau kehendak Bapak, iblis. Kalau kehendak Bapak itu sudah seperti Bang Juma inginkan, memang tidak ada. Tetapi tetap saya katakan, ya, itu tetap kita akui itu tidak ada, ya. Memang karena konsep iblis dari awal nabi-nabi, kalau nabi sudah selesai maka selesailah pengajarannya, kan begitu konsepnya iblis. Tetapi berbeda dengan ketika Yesus, dia pun melakukan hal yang sama, melakukan pembunuhan. Kalau Yesus sudah mati, selesai, tidak akan ada lagi kelanjutannya.
Ternyata dia salah kaprah. Dengan dia melakukan seperti itu, penyaliban itu, melaksanakan eksekusi mati kepada Yesus, dia pikir sudah selesai, sampai kematiannya itu tidak akan berlanjut. Ternyata dia salah. Dengan bahasa yang lain, saya mau katakan, iblis pun memang punya peran dalam ada masuk dalam skenario narasi ini, bahwasanya iblis pun untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa sampai kata Yesus sudah selesai, ada perannya memang di sana. Secara logika aku seperti itu sih. Tetap kehendak Bapa itu sampai kepada sudah selesai. Ya, jadi gini. Ya, silakan. Orang-orang Yahudi kemudian komunikasi dengan Yesus pada saat itu. Bapak kami adalah Abraham, kata orang-orang Yahudi. Benar. Yesus mengatakan, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Nah, itu jelas tuh. Artinya Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengikuti Abraham, kamu ini tidak akan berusaha membunuh aku. Berarti membunuh Yesus itu memang bukan kehendak Bapa. Lalu Yesus mengatakan, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Elohim, ia mendengarkan firman Elohim. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan Elohim, karena kamu tidak berasal dari Elohim. Tadi kita minta, mana kehendak Elohim yang Anda ikutin? Kan tidak ada. Nah, Yesus mengatakan barang siapa berasal dari Elohim, dia mendengarkan perkataan Elohim. Yang kita minta perkataan Elohimnya nggak ada dari tadi. Lalu perkataan siapa? Anda sudah mengakui perkataan iblis. Berarti betul yang dikatakan tadi oleh adik saya, bahwasanya iblis yang mau penyaliban itu terjadi dan kalian mengikuti kemauan daripada iblis itu. Apa endingnya? Setelah mengikuti keinginan iblis, Yesus mengusir. Matius 7:15-23, enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kamu, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, itu endingnya itu di situ. Jadi yang kita minta di sini simple, kehendak Elohim, kehendak Bapa itu mana? Agar Yesus itu dibunuh. Justru Yesus sudah mengatakan, kalau Abraham itu adalah bapakmu, tentu kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi justru kamu mengerjakan pekerjaan yang tidak diajarkan, yaitu berusaha membunuh aku. Berarti membunuh Yesus itu adalah sesuatu kemungkaran, kata Yesus. Begitu juga ketika dikatakan oleh kehendak Bapa, membunuh orang benar itu adalah kekejian, itu adalah perkara yang dibenci. Jadi apa dasar landasannya? Dari Tuhan Elohim tak ada, dari Yesusnya tak ada. Saudara hanya melakukan pembenaran supaya dosa kalian itu ditebus dengan pola keinginan iblis. Kan tadi saya sudah mengatakan di awal, iblis merasuki Yudas itu tujuannya agar Yesus disalibkan. Tujuan Yesus disalibkan nanti akan iblis ajarkan supaya orang-orang percaya nebus dosa pakai kematian di atas tiang salib. Tapi ternyata itu nggak ada. Mana kehendak Elohim, kehendak Bapa agar anaknya dibunuh? Itu aja dulu. Kalau ada itu kita lanjut, kalau tidak ada dah selesai, percuma kita keluar sana sini tapi nggak ada kehendak Elohim agar Yesus dibunuh. Itu untuk apa kita berdiskusi? Untuk apa? Percuma kan? Yang kita cari ini ada kehendak apa? Sesuai dengan Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Taurat, di kitab para nabi, di kitab Mazmur. Tadi ada saya dengar Mazmur 22. Itu nggak cocok untuk Yesus. Coba Anda baca nomor 1 nomor 2-nya tuh. Aku teriak pada siang hari, aku teriak pada malam hari. Mana ada pernah Yesus teriak di malam hari? Oh, dia baru jam berapa udah diturunkan jenazahnya dari salib. Nggak ada teriak di malam hari itu. Dan Yesus juga tidak pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Ya, jadi nggak bisa dicocokkan ke sana. Lalu kemudian yang tadi tunas itu juga bukan kepada Yesus,
Karena Maria itu bukan kemudian orang mandul, bukan tanah kering, dia adalah tanah subur. Kalau yang tanah mandul itu adalah Elizabeth, akar, tanah kering, itu baru cocok. Nah, Yesus bukan anaknya Elizabeth, bahkan Yohanes. Tapi bisa jadi Mazmur 53 itu bisa jadi Yohanes. Bisa. Sangat boleh jadi, itu yang dimaksud itu Yohanes. Kenapa? Karena Yesus pun mengakui itu. Di mana Yesus mengaku itu? Di Matius 21 nomor 31-32. Apa kata Yesus? Pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur pesundal-pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, sebab mereka mendengarkan perkataan dan percaya kepada Yohanes. Bisa jadi itu adalah Yohanes. Sangat boleh jadi. Karena Yohanes itu juga juru selamat bagi Bani Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Dan Yesus pun mengakui bahwa tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes. Dan kalau kita dalami Bible, di situ dikatakan Yohanes itu penuh dengan Roh Kudus sejak dari dalam kandungan ibunya. Sementara Yesus nanti penuh Roh Kudus ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Tidak ada orang lebih besar yang pernah dilahirkan wanita di atas muka bumi ini lebih besar daripada Yohanes. Ngeri itu. Itu pengakuan Yesus sendiri. Artinya bahwa Yesaya 53 gugur, Mazmur 22 gugur. Nah, kehendak Bapa supaya anak yang dikasihi ini digantung itu mana? Kita masih minta. Kalau tidak ada, kita bubar aja. Artinya tidak ada. Yang mau Yesus disalib hanya iblis. Gak usah ditambah-tambah lagi, gak usah dicocok-cocokkan lagi, karena akan lebih parah lagi nanti. Karena Yesus sendiri mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firmanku, engkau akan melakukan perkataanku, engkau akan mengikuti perintahku. Dan perintah yang kau dengar daripada aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, mana perintah Bapaknya? Agar dia dibunuh. Mana? Justru Yesus ditanya di dalam Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Berarti kalau mau selamat, ikuti perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Jangan membunuh. Nah, berarti pembunuhan kepada Yesus pelanggaran terhadap ajaran Yesus, pelanggaran terhadap ajaran Bapa Elohim. Lalu siapa yang mau Yesus disalib? Iblis. Benarlah kata Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Nah, itu juga cocok dengan apa yang diterangkan di dalam Matius 7 nomor 15-23. Waspadalah kepada pengajar Mesias, nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu buah-buah dari nabi palsu. Coba Anda baca satu perikop itu. Anda kena nggak di situ? Kena. Kenapa? Karena Anda melakukan satu prosesi agama bukan berdasar kehendak Bapak yang di langit, tapi kehendak Bapak yang di Antioquia. Nah, ini Bung, kita sharingnya itu begitu. Kenapa? Terakhir dari saya ya, di dalam agama kami, dalam Al-Quran dikatakan begini, wa iza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti, sembahan mereka akan menjadi musuh mereka. Yesus yang kalian sembah ini akan menjadi musuh bagi saudara-saudara. Nah, mari kita buktikan. Yesus mengatakan apa? Orang-orang yang bermujizat pakai namanya, bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, memanggil dirinya Tuhan. Kata Yesus apa? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian akan dimusuhi oleh Yesus. Dalilnya Matius 7, 15 nomor 15 sampai nomor 23. Al-Quran Al-Ahqaf ayat 6. Mereka akan dimusuhi oleh sembahan-sembahan mereka sendiri, dan sembahan mereka akan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah. Nah, Yesus menolak disembah, Yesus menolak bermujizat, orang bernubuat, mengusir setan pakai namanya, Yesus menolak. Al-Quran mengatakan itu. Nah, Bible juga mengatakan itu. Dan Anda kewalahan mencari kehendak Bapa Elohim agar Yesus dibunuh, disalibkan. Tak ada. Maka solusinya apa? Bertobat.
tinggalkan ajaran itu aja. Tapi kalau tidak ada, yang ngapain dilanjutkan lagi? Silakan, kita cari tema yang lain aja. Silakan. Oke. Ya, tadi yang membawa Mazmur, boleh saya nanggapi ya Bang Wan ya, Abi ya? Mungkin Pak HDS dulu Bang Salomo, kayak enak kok. Silakan. Ya nanti Pak HDS, nanti Pak Salomo mau nambahin. Oke. Sekali lagi, apa yang memang cara berpikir Juma itu ya tetap kita hargai ya. Saya pun tidak akan membantah daripada kitab dalil yang dipakai dari kitab suci Alkitab. Cuman mungkin cara berpikirnya kita yang berbeda, cara pandang kita yang mungkin sedikit berbeda ya. Memang ya harus diakui kalau Bang Juma minta yang tertulis, yang mana kehendak Bapa yang mengatakan bahwa anak yang dikasihinya itu harus disalib menurut kitab-kitab para nabi sebelumnya. Kalau itu yang diminta tentang judulnya disalib, maka akan tidak ada. Tapi dalam rujukan-rujukan pendekatan ada beberapa ya, tapi memang tidak, Anda akan tetap menjawab itu sebagai tidak ada di sana kata disalibkan, akan terbentur di sana. Karena cara berpikir Anda kan akan meminta data seperti itu yang tertulis. Tapi nggak apa-apalah, memang itulah keberagaman dalam berpikir. Saya pun tak mau menghakimi bahwa Juma salah dalam hal berpikir demikian. Cuman kita hanya berbeda cara pandang saja saya kira. Jadi kalau ditanya di mana, memang tidak ada yang tertulis bahwa seperti yang Bang Juma narasikan tadi itu, saya tidak ada. Nah, jadi kalau dalam secara tertulis memang kehendak iblis lah dan para para tokoh-tokoh agama pada masa itu yang menginginkan Yesus supaya mati, karena dengan berpikir kalau Yesus mati maka selesailah sudah ajaran Yesus, tidak akan ada kelanjutannya. Nah, jadi saya kira itu. Tapi dalam hal nubuatan Yesus tentang dirinya itu sangat jelas dalam kitab suci. Dia sendiri menubuatkan tentang bagaimana dia akan menghadapi tantangan itu, menghadapi penderitaan itu, cawan itu tadi. Dia sendiri yang memaparkan kepada murid-muridnya atau menubuatkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan kepada tokoh-tokoh agama dan dia akan disesat sampai sampai disalibkan. Memang Yesus tidak menceritakan bahwa itu merupakan kehendak Bapa, tapi dalam penalaran kita bahwa dengan demikianlah Yesus sampai berkata sudah selesai apa yang ditulis tentang dia. Tapi jika Bang Juma tetap mencari di mana anak yang dikasihnya disalibkan, di mana itu ada tertulis, memang tidak ada. Tapi Yesus, saya percaya Yesus mengatakan sesuatu hal yang benar tentang dirinya. Oke, saya kira baik, gitu aja. Pak DS. Ya, nggak ke materi ya, tapi mengomentari Iya, kita mengomentari saja. Iya. Ya udah kalau gitu. Silakan tadi Pak Salomo, apa yang mau ditanggapi biar berkembang. Saya menambahkan sedikit aja, Bang. Kalau kita baca Alkitab ini kan yang saya ambil dari Mazmur tadi itu, kebetulan saya ambil ayat itu, adalah kitab nubuat. Kitab nubuat artinya kitab yang sudah terjadi dan kita baca baru di tahun 2000 ini. Jadi semuanya sudah tercatat oleh Raja Daud seperti itu. Nah, kalau dikatakan itu bukan nubuatan tentang Yesus, ya silakan saja. Tapi kami mengimani bahwa Mazmur 22, 16, 17, 18 itu adalah nubuatan tentang Yesus. Karena apa? Yang disalib itu ditusuk kedua kakinya itu sudah ada. Kemudian mereka membagi-bagikan jubahnya dengan membuat undi, itu juga terjadi ketika Yesus disalib. Itu kita bisa lihat di Injil Matius sebagai penggenapannya. Nah, kalau ditanya apakah ada nubuatan Bapa mengatakan ini anak aku akan menyalib anakku untuk penebusan dosa, itu memang tidak ada kalau kalimat diminta letak seperti itu. Tetapi ada beberapa ayat di Alkitab mengatakan inilah anakku yang kukasihi, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh keselamatan kekal. Kira-kira seperti itu, saya lupa bunyinya. Nah, itu juga adalah penggenapan dari semuanya.
Jadi ketika kita membaca Alkitab itu gak bisa kita satu ayat comot lalu artikan begini tidak. Harus satu rangkaian yang tersistematis dari Kejadian sampai ke Wahyu. Kita akan paham kalau kita baca semuanya. Begitu kira-kira. Kenapa? Kalau nubuatan itu memang tidak jelas. Misalnya inilah nubuat tentang Yesus salib. Bapa berkata seperti itu, tidak ada. Itu kan berarti kehendak kita. Tapi kita di samping memaknai atau mengerti atau membaca yang tersurat, di situ kita juga kan harus memahami arti yang tersirat. Nah, ketika Daud membaca puisi itu, dia adalah pengungkapan tentang Sang Mesias itu. Jadi Daud seolah-olah ada sebagai Mesias itu sendiri ketika dia membuat Alkitab itu, membuat syair-syair puisinya itu. Karena memang itu bukan dari dirinya sendiri, tapi diilhami oleh wahyu ilahi yang dia dapat, sehingga dia bisa menciptakan puisi seperti itu, yang adalah nubuat tentang akan terjadi kepada Sang Mesias, bahwa kakinya akan ditusuk itu artinya dipaku, jubahnya akan dicopot, dan orang akan membuang undi untuk memperebutkan jubahnya itu. Tergenapi di Matius berapa saya lupa. Terjadilah semuanya. Seperti itu Bang Suma, mungkin penjelasan saya sementara. Silakan yang lain. Oke, saya tanggapi dulu ya. Jadi gini saudara, kalaupun misalnya Anda memaksakan itu untuk Yesus, kita ikuti alurnya. Kita ikuti, saya ngikut. Di situ dikatakan apa? Tuhan, jangan engkau jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Yesus berdoa kan? Kalau itu Yesus, kira-kira Tuhan dengar nggak doanya? Pasti didengar. Yang kedua, Anda teruskan membaca ke bawah. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dari tanduk benteng. Engkau telah menjawab aku. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu. Engkau telah mendengarkan aku. Anda memaksakan ini Yesus kan? Yesus mengatakan engkau telah mendengarkan aku, engkau telah menjawab aku. Itu pengakuannya. Engkau telah menjawab aku. Apa jawaban Yesus? Kita lihat di dalam Mazmur kemudian, Mazmur 37. Nah, kita bagus ini. Kalau Anda membawa data-data kayak begini, kita hantamkan kemudian dengan pola yang Tuhan firmankan juga. Di dalam Mazmur 37, Tuhan mengatakan apa? Sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Orang-orang benar akan mewarisi negeri yang dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dari lidahnya mengatakan hukum. Oke? Orang fasik mengintai, pengkhianat mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Dan itu, jelas itu. Lalu dikatakan data selanjutnya, Mazmur 37. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang pengkhianat dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Kurang apa lagi? Terbantah kan? Kalau hanya karena itu, jelas Tuhan mengatakan dia akan menolong. Dan Yesus, kalau Anda katakan Mazmur 22 itu Yesus, di situ dikatakan engkau telah menjawab aku. Apa akibatnya karena engkau telah menjawab aku, menyelamatkan aku? Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub.
muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap cucu Israel. Di sini nggak disebut orang Batak, orang Toraja dan seterusnya. Setelah Yesus kemudian diloloskan dari penyaliban, ini nggak ada dia, hanya Israel dan hanya Yakub. Terus mana Yesusnya, mana disalib, di mana dalilnya Yesus disalib, dibunuh sesuai dengan keinginan saudara-saudara? Mazmur 22 ini justru menguatkan bahwa Yesus tidak disalibkan, dia diselamatkan oleh Tuhannya. Silakan. Ya, saya tidak terlalu paham maksud Bang Suma mengutip Mazmur 37 itu. Menurut Bang Suma itu ditujukan kepada siapa? Kepada Yesus lah. Kepada Yesus. Inilah Di mana? anakku yang Dari kukasihi. mana Bang Suma tahu ya? Kalau boleh Oke. saya tahu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi. Sampai selama-lamanya orang yang dikasihi akan terpelihara. Jelas itu. Kan Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Nah ini yang tertulis, termasuk yang Mazmur 22 tadi. Terus mana di Mazmur bunuhlah orang yang tidak bersalah? Nggak ada kan? Justru Tuhan melakukan perlindungan. Belum lagi kalau Anda membaca Mazmur 91, di situ lengkap nubuat Tuhan tentang Yesus. Mulai dari data nomor 1 sampai nomor 16 itu seluruhnya untuk Yesus. Lalu mana jalannya untuk Yesus dibunuh? Ada? Gak ada. Coba Anda lihat, tolong kasih saya waktu 2 menit. Apa yang dikatakan kemudian oleh iblis ketika iblis datang mencoba Yesus di Matius 4. Kata iblis begini, wahai Yesus, ya paman, jika engkau ini anak Elohim, ya, jatuhkan dirimu ke bawah. Loh, kok bisa kayak gitu? Sebab ada tertulis, kata iblis, ada tertulis, jika engkau adalah anak Elohim, dia akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jika engkau anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Elohim akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada tertulis, kata iblis. Tertulis di mana? Coba kita lihat di dalam Mazmur 91. Di situ benar-benar tertulis tentang Yesus. Dikatakan kemudian di dalam Mazmur 91 di data nomor 13, di data nomor 12-nya, kita mulai dari nomor 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan oleh Elohim kepadamu untuk menjaga engkau di kakimu, agar menjaga engkau agar menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti betul-betul Tuhan akan melakukan, ya, keselamatan, penyelamatan terhadap anaknya. Malah kalau Anda membaca nomor 8, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap pemakan suap, terhadap pengkhianat, terhadap orang fasik. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Siapa yang fasik? Pemakan suap. Di mana tertulis? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Kata Mazmur 91, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap pemakan suap. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kalau di Islam, dia diangkat, dia diberi rezeki, dia hidup, dia tidak mati. Di Mazmur 91 juga sama, dia hanya diangkat, menonton kemudian.
Di data nomor 16-nya, dengan panjang umur akan kukenyangkan anakku dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi mau kemana kita? Tuhan sangat menjaga anaknya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kata iblis, ayo Yesus, aku ingin uji kamu. Mari sini. Digendonglah, kemudian dibawalah Yesus ke bumbungan bait suci. Jatuhkan dirimu ke bawah. Jika kamu betul anak Tuhan, anak Elohim. Sebab ada tertulis tentang engkau. Apabila engkau anak Tuhan, anak Elohim, maka Elohim akan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan engkau, agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Ternyata betul. Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menjaga Yesus. Malaikat ini akan menatang Yesus agar kaki Yesus tidak terantuk kepada batu. Apalagi sampai dibunuh. Makanya dikatakan di Amsal 21 bahwa Tuhan akan datang menggantikan kemudian orang yang benar dengan orang fasik. Coba Anda baca di Amsal 21, apa kata Tuhan di situ? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini kehendak Bapa. Kehendak Bapa ini. Bapa menghendaki orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Yesus mengatakan, akulah yang datang membawa kebenaran, tapi kenapa engkau berusaha ingin membunuh aku? Yohanes 14. Jika Abraham adalah bapakmu, tentu engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau Abraham adalah bapakmu, kenapa engkau ingin membunuh aku? Padahal aku datang mengajarkan kebenaran. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Yesus orang benar, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui kok dibunuh. Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jadi tak ada alasan kemudian untuk membunuh Yesus. Yang dibunuh itu pengkhianat. Yang dibunuh itu pengkhianat. Yang dibunuh itu orang fasik. Yang digantung itu orang fasik. Yang digantung itu orang pengkhianat. Siapa dia? Yesus? Bukan. Tapi Anda saudara-saudara Kristen memaksakan harus Yesus. Kalau harus Yesus, bantah dalil-dalil ini. Berarti ini harus ditukar ini. Orang benar dipakai tebusan bagi orang fasik. Orang jujur sebagai ganti orang pengkhianat. Nah, masuk akal tidak itu kalau diganti nih? Tidak bisa. Tetap saja Yesus orang benar, Yesus orang jujur diselamatkan. Dan yang menggantikan adalah orang fasik, adalah pengkhianat. Itu kehendak Bapa. Makanya Yesus mengatakan, satu dalil lagi, 30 detik terakhir, sorry kepanjangan. Di dalam Matius 26 nomor 24, Yesus mengatakan bahwa harus tergenapi, harus anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Sekali lagi saya katakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik jika orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Itu kata Yesus. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Pada saat Yesus mengatakan ini, mengucapkan ini, apakah perjanjian lama, perjanjian baru, surah-surah Paulus sudah tertulis? Belum. Apakah perjanjian lama sudah tertulis? Sudah. Berarti kepergian Yesus harus berdasarkan yang tertulis di dalam perjanjian lama. Makanya dikatakan di Lukas 18:31, Lukas 24:44 harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur. Bukan yang ada tertulis di kitab perjanjian baru. Saya kira begitu, Bung. Mudah-mudahan Anda bisa paham ini. Mudah-mudahan. Demikian. Oke, Terima kasih. Ustaz Galip, aku izin 10 menit Ustaz Galip ya, izin sebentar sholat. Ya, giliran, silakan. Ya, Giliran silakan. siapa nih? Tadi Ya, mau jawab saya. Silakan. Ya. Oke. Kalau Bang Suma mengatakan bahwa nubuatan di Mazmur 22 pasal 22 ayat 17 dan 19 itu bukan kepada Yesus, jadi kepada siapa, Bang? Itu pertama. Karena saya kan sudah menjelaskan, tapi Abang kan tidak mengatakan itu bukan untuk Yesus. Jadi saya mau tahu aja tuh siapa, menurut Bang Suma sendiri itu nubuatan kepada siapa? Itu pertama. Terus kalau Bang Suma juga mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, lalu siapa Bang yang disalib? Mungkin Abang bisa jelaskan kepada kami. Oke.
Tadi saya mengatakan saya mengikuti dalil Anda. Di data nomor 2-nya apa yang dikatakan? Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, ilahku, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sudah terbantahkan kemudian, kata Yesus, bahwa dia tidak akan bisa ditinggalkan. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Itu satu. Yang kedua, dikatakan Yesus tidak pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Yang ketiga, di situ dikatakan Allahku, ilahku, Tuhanku, aku berseru-seru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada malam hari, tetap tidak juga engkau tenang, tidak juga aku tenang. Nah, di mana Yesus di malam hari di atas tiang salib? Ada? Tidak pernah. Dia sebelum sabat jasadnya sudah diturunkan dari salib. Lalu siapa yang teriak di malam hari di atas tiang salib? Apakah dia? Bukan juga. Ini saya bantah dalil Anda. Tetapi ketika Anda memaksakan itu untuk Yesus, saya ikut. Berarti itu untuk Yesus. Oke, kita ikuti. Ternyata Yesus mengatakan, engkau telah menjawab aku. Jadi apa yang Yesus pinta kepada Tuhan, doanya dikabulkan. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Di mana? Mazmur 22 nomor 21. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Itu kalau dia didengar, dia dijawab, berarti doanya dikabulkan. Kalau doanya dikabulkan, berarti dia tidak sampai mati. Jelas itu, Bang. Nah, ini doa Yesus dikabulkan. Dan tadi Mazmur 37 nomor 28, nomor 29, nomor 33, nomor 39, nomor 40, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi selama-lamanya. Bukankah Tuhan mengatakan di dalam kitab Perjanjian Baru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Anda mau melihat data-data di Bible Perjanjian Baru tentang Yesus dikasihi, itu banyak dalilnya. Jadi kalau Yesus dikasihi, berarti Yesus tidak akan pernah disalibkan. Kenapa? Karena dia dikasihi. Kalau Yesus tidak dikasihi, mungkin saja dia disalibkan. Tapi kan dia dikasihi. Lagian kita dari tadi mencari mana dalilnya Yesus ini adalah Bapa menginginkan, berkehendak kemudian untuk supaya Yesus ini dikorbankan. Mana dalilnya? Tapi tidak ada. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah menemukan tidak ada kemudian bukti penyaliban untuk Yesus? Kita mau memaksakan apa? Apa yang harus kita jadikan acuan kemudian? Nah, sedangkan ketika dikatakan Yesus dikasihi, di dalam kitab saudara, misalnya Lukas 2 nomor 52, Yesus dikasihi oleh Bapa. Matius 3 nomor 17, Yesus dikasihi oleh Bapa. Yohanes 15 nomor 9, Yesus dikasihi oleh Bapa. Yohanes 10 nomor 17, Yesus dikasihi oleh Bapa. Bahkan kalau Anda membaca Yohanes 17 nomor 24, Yesus dikasihi sebelum dunia ada. Jadi apa dasarnya kemudian orang yang dikasihi Tuhan ini dibunuh oleh Tuhan itu sendiri? Sementara Tuhan di Mazmur 37, Anda kan tanya apa hubungannya? Mazmur 37, Bung, nomor 28 berbunyi begini, sebab Tuhan Elohim mencintai hukum, dan Tuhan Elohim tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Orang dikasihinya akan terpelihara. Yesus orang dikasihi, dalilnya sudah kutunjukkan. Yohanes 17:24, Yohanes 10:17, Yohanes 15:9, Matius 3 nomor 17, Lukas 2 nomor 52. Mana dalilnya? Bunuhlah orang yang aku kasihi. Berarti itu nggak ada, Bang, nggak ada. Jadi intinya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi summa la yuqsirun. Dan adapun iblis, saudara-saudaranya adalah orang-orang kafir. Mereka akan menyesatkan dan tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia lainnya. Itu Al-Quran mengatakan. Buktinya Anda membantu iblis. Apa buktinya Anda membantu iblis? Iblis menginginkan penyaliban itu terjadi
dan Anda mengimani penyaliban itu, siapa yang senang ketika Anda menerima salib? Iblis. Tuhan ada nggak senang Anda terima salib? Tidak. Apa buktinya? Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian dalam hatinya, bahkan 7 perkara yang tidak disukainya. 6 hal yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti penyaliban itu adalah pekerjaan yang dibenci, pekerjaan yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Penyaliban itu. Apa buktinya? Baca Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Itu buktinya di situ. Baca itu, baca, camkan itu. Apabila orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, maka engkau salibkan dia di pohon kemudian. Jangan kau biarkan mayat orang yang dikutuk oleh Elohim, agar mayatnya jangan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Jangan. Berarti yang mati ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Bagaimana mungkin inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku kukasihi, yang mengasihi aku sebelum dunia ada. Aku tidak meninggalkan orang yang aku kasihi, tiba-tiba aja diperintahkan dibunuh. Jadi itu nggak ada, Bang. Sia-sia aja Anda melakukan pembenaran iman, karena hanya iblis yang menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar, sedangkan Tuhan sama sekali tidak menginginkan itu. Demikian. Ya, kepanjangan sih Bang Suma, jadi lupa saya mau ngomong apa lagi. Tapi saya Ya senang. intinya aja, Bang, kehendak Bapaknya mana? Ya, tapi saya senang banyak ayat-ayat Alkitab yang sudah dibacakan. Jadi begini Bang, kalau Abang tidak menjelaskan kepada saya siapa yang dinubuatkan di Mazmur 22, 17 dan 19 itu, berarti saya benar ya bahwa itu nubuat Yesus. Terus kalau Abang juga tidak bisa tidak menjelaskan kepada saya nama orang yang disalibkan yang kata Abang itu bukan Yesus, itu jadi siapa gitu. Nah kalau Abang tidak menjelaskan ke saya, berarti benar ya yang disalib itu adalah Yesus. Mungkin seperti itu Bang ya. Saya tadi sudah mengatakan, saya ngikut. Kalau Anda mengatakan itu Yesus, oke. Dia yang disalib, dia yang berteriak di atas tiang salib, oke. Silakan aja. Tetapi apa kata Yesus di situ? Kalau itu Yesus, Tuhan telah mendengarkan dia. Kalau Tuhan mendengarkan Yesus, berarti Yesus diselamatkan dong. Iya kan? Terus kemudian Anda mengatakan, tadi kan saya sudah menjelaskan kepada Anda di Matius 22 yang di Mazmur 22 yang Anda bawa itu, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya engkau telah mendengarkan aku. Mazmur 22 nomor 21 itu kalau nggak salah. Coba Anda buka. Iya. Ah, didengarkan bukan? Itu. Nah sekarang begini deh. Begini. Kita tidak menemukan kemudian ada firman Tuhan, bunuhlah anakku yang kukasihi. Nggak ada. Itu bukan kehendak Bapa. Nah sekarang kita masuk naik level kedua. Ketika Yesus di dalam Matius 16, Matius 16 apa Matius 12 teman-teman? Matius 12, di situ kemudian Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun kepada mereka. Matius 12. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus. Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu. Apa jawab Yesus? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tanda Yunus 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Nah siapa yang mengimani tanda Yunus ini sebagai simbol agama, sebagai jalan keselamatan? Hindu, Buddha, Yahudi, Islam, atau Kristen? Anda kan yang mengimani itu? Kristen kan yang beriman kepada tanda Yunus ini?
Tanda Yunus ini asal Anda tahu berdasarkan pengakuan Yesus, ini adalah tanda, ini simbol untuk angkatan jahat. Angkatan jahat di dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka. Tadi gugur, di sesi pertama gugur, tak ada bapak menginginkan Yesus untuk disalibkan. Sesi kedua naik level. Angkatan jahat mengimani tanda Yunus itu, dan itu Anda. Jadi gimana ceritanya Anda bisa selamat dari pengusiran Yesus? Tanda Yunus, mereka angkatan jahat, orang Farisi, angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Kenapa dikatakan angkatan jahat dan tidak setia? Saya terangkan kepada saudara. Hukum-hukum Tuhan Elohim yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hukum kekal. Contoh, sunat. Aku akan mengadakan perjanjian kekal, yaitu antara keturunanmu secara turun-temurun harus bersunat. 2, sabat. 3, menyembah satu Tuhan. Itu semua adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya sebagai perjanjian kekal. Keturunan Abraham yang tidak setia, orang Farisi, mereka menggantikan hukum Tuhan, meninggalkan hukum Tuhan dan menjadikan hukum manusia yang dibuat-buatnya sebagai pengganti. Mana buktinya? Ibrani 6 nomor 1. Apalagi Efesus 2 nomor 15, Taurat sudah tidak berguna lagi. Apalagi Roma 3 nomor 7. Banyak data-data. Galatia 3 nomor 23 dan seterusnya. Banyak data-data yang hukum Tuhan itu dibatalkan oleh angkatan tidak setia. Apa kemudian yang mereka jajakan angkatan tidak setia ini? Menuhankan Tuhan, menuhankan manusia karena katanya sakti bangkit pada hari ketiga. Padahal bangkit di hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi penyaliban itu memang untuk mereka yang jahat, sehingga yang disalib bukan orang benar, yang disalib ini adalah orang jahat juga. Dan kalaupun dia bangkit keluar dari koa pada hari ketiga, itu semata-mata bukan untuk membuktikan dia Tuhan, tapi untuk membuktikan oleh hadiah dari Tuhan kepada angkatan jahat adalah beriman kepada penyaliban sebagai dasar keselamatan untuk mereka. Kalaupun yang disalib itu betul adalah Yesus bangkit pada hari ketiga, tapi apa intinya, apa tujuannya? Oleh hadiah, stempel di jidat untuk angkatan jahat, untuk orang yang tidak setia. Jadi beriman kepada penyaliban tak ada unsur yang bisa menyelamatkan. Itu adalah tanda untuk angkatan yang tidak setia dan angkatan jahat. Kami umat Islam tak akan mau disebut sebagai angkatan jahat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Demikian. Oke. Ya kalau menurut Bang Suma, angkatan jahat itu di kitab Yunus itu di mana disebutkan? Karena begini, menurut saya dan apa yang saya baca di Alkitab, nubuatan tentang kematian Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam itu adalah tipologi tentang apa yang akan dialami Yesus setelah setelah kematiannya, bahwa dia juga akan mati selama 3 hari kemudian bangkit di hari ketiga. Nah seperti itulah. Jadi itu yang terjadi kepada Yunus itu adalah tipologi tentang apa yang akan terjadi kepada Kristus. Nah kalau Bang Suma mengatakan itu adalah angkatan jahat, kira-kira di mana? Saya tahu kalau Nabi Yunus itu sudah mengatakan bahwa itu adalah nubuatan kepada orang-orang atau untuk angkatan jahat itu. Biar jelas Bang, silakan. Oke. Jadi ini pertanyaan tidak sinkron, abangku. Yesus tidak sedang menyerang tanda Yunus atau yang beriman kepada Yunus. Dia tidak sedang menyerang itu. Yang Yesus serang ini adalah adanya konsep anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat, bukan Yunusnya. Di situ dikatakan kata sebab seperti. Jadi cuman seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Angkatan jahatnya beriman kepada kebangkitan pada hari ketiga. Tak
Tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Yunus. Itu hanya simbol bahwa tanda yang diberi hanya tanda Yunus, 3 hari 3 malam di perut ikan, di perut bumi. Sekarang bukan itu permasalahannya. Yang menjadi permasalahan adalah siapa yang beriman kepada bangkit pada hari ketiga itu. Tidak ada diberi tanda kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini selain anak manusia berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, sekarang siapa yang beriman kepada angkatan jahat itu? Anda kan? Wajarlah di dalam Matius 7 nomor 15, nomor 23 sampai 23 satu perikop, Anda diusir karena Anda ternyata komplotan angkatan jahat. Saya mau dipersalahkan di mana? Loh, Yesus itu mengatakan di dalam kitab Anda lagi, bukan saya ngarang. Kan begitu. Jadi kalau Anda tidak paham, saya rasa Anda mungkin Anda hanya berpura-pura saja untuk tidak paham. Silakan. Izin aku menyela sebentar sebelum dilanjutkan sama Salomo Bang Juma. Iya, silakan. Pertama Bang. ya, aku ucapkan terima kasih buat host Wan Abi dan juga Bang Juma buat pertemuan kita hari ini ya. Tapi pada dasarnya saya coba ambil closing statement. Saya kebetulan ada mau izin juga mau pergi. Ada orang meninggal melayat. Jadi pertama gini. Saya tetap mengimani apa yang tertulis dalam kitab suci yang dibuatkan oleh Yesus, bahwasanya memang Yesus itu dihukum mati, diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ia diolok-olok, diludahi, disesat dan dibunuh, dan dia disalibkan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, soal tidak percaya nggak ada masalah, tapi ya yang saya yakini apa yang tertulis dalam kitab suci. Ya, orang percaya. Jadi buat Bang Juma terima kasih buat waktunya, John juga terima kasih yang sudah mempertemukan. Ya, kalau ada tutur kata yang salah, yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam buat yang Kristen dan salam sejahtera buat kita semua. Iya, makasih Terima Pak kasih, Hadi. Pak. Iya, makasih. Ya bener kan Pak DS tadi mengimani angkatan jahat ya bilang. Assalamualaikum Guru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ali, Ustadz Perah, Ustadz Wan Abi. Assalamualaikum ya ahlan nar salumu. Lanjut Ustadz, Guru dah. Aku izin sholat dulu ya. Salam. Jadi Bang Suma, yang aku belum paham itu ketika Abang mengatakan bahwa nubuatan Nabi Yunus itu disebutkan sebagai kepada angkatan yang jahat, itu loh dikaitkan ke ayat Alkitab yang mana itu Bang, aku belum jelas. Jujur aku nggak ngerti kenapa bisa dikaitkan ke situ. Padahal kalau menurut keyakinan kami nubuatan Nabi Yunus itu meninggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam itu adalah tipologi akan kebangkitan Kristus. Karena bagaimana Yunus mati dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam kemudian hidup kembali, maka Yesus Kristus juga akan seperti itu. Dan itu memang terjadi nubuatan itu, bahwa Yesus mati disalib, kemudian setelah dimakamkan 3 hari kemudian bangkit dan naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya. Nah seperti itu. Bang Suma kaitkan dengan angkatan jahat itu kok bisa ke situ, itu saya bingung itu. Mungkin bisa dijelaskan, silakan Bang. Terima kasih. Anda mengatakan tipologi kan? Itu sudah terjawab itu. Itu sudah terjawab. Berarti tipologi ini nanti akan digenapi dengan konsep 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Dan ternyata itu adalah hadiah simbol untuk angkatan jahat. Kalau Anda bertanya, loh apa hubungannya? Buktinya ada sekelompok manusia yang beriman kepada 3 hari 3 malam itu. Itu adalah simbol kata Anda. Dan itu adalah lambang, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Maksudnya apa? Yang beriman kepada keadaan itu adalah angkatan jahat. Coba Anda lanjutkan kata selanjutnya di Yohanes di Matius 12 itu. Apa yang dikatakan? Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Siapa yang menuju ke Damsik? Siapa yang menjelajahi daratan? Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Ingat Wahyu 5 nomor 7, Wahyu 5 nomor 6.
7 roh Theos yang diutus ke bumi, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Anda ngerti maksudnya ini? Anda ngerti? Orang yang tadinya menganiaya murid Yesus, lalu mengaku bertaubat, lalu pergi ke dia seluruh bumi, mengelilingi ajarannya, kemudian menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, malah akan lebih jahat daripada apa yang Yesus perkirakan. Dan kata Yesus, demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Artinya angkatan jahat ini jauh lebih jahat daripada yang diperkirakan. Jadi angkatan jahat itu tidak berhenti. Angkatan jahat itu memiliki misi, keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dalam dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat. Akan berlaku, Bang. Akan berlaku. Ada sekelompok manusia yang beriman terhadap angkatan jahat ini. Itu siapa? Islamkah yang beriman bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga, atau Kristen? Kalau Kristen, lalu yang diusir di Matius 7 nomor 15-23 itu Islam. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa? Yang diusir ini siapa? Angkatan jahat. Ayo lembutkan hati abang untuk menerima apa yang saya sampaikan. Bantah saya jika Anda punya kekuatan data dan dalih yang mungkin bisa membantah data-data yang saya bawa. Silakan sampai nomor 40, sampai nomor 45 malah.